Hai teman-teman. Nah, kali ini teman-teman saya mau share sedikit dulu. Kemarin kan ada yang komentar dalam video yang saya posting. Nah, itu komentarnya kayak gini. Teruskanlah dongeng fantasi, imajinasi, hayalanmu, Mbak. Tuhan yang Maha Agung dan Suci turun ke bumi dalam rupa manusia yang punya banyak kekurangan. Anda cuma kemakan doktrin, kesian. Kalau akal Anda mau sehat, berpikir yang logis. Jangan pakai imajinasi, hayalan, angan-angan buat doktrin dari gereja. Ilmu dasar pengetahuan juga nggak akan menerima hal seperti itu tanpa data argumen yang jelas karena berdasarkan dongeng bapak gereja. Saya respon tuh, saya bilang gini, doktrin berdasarkan data Alkitab, bukan doktrin dongeng. Ya kakak, kamu berkata Tuhan yang Maha Agung dan Suci. Sebagaimana kan tadi dia mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Agung dan Suci turun ke bumi dalam rupa manusia yang punya banyak kekurangan. Kemudian saya tanya, apakah ini bukan doktrin yang kamu dapatkan dari agama kamu? Ya kan? Bagaimana dia bisa berkata seperti ini kalau bukan karena doktrin dari agama dia? Apakah dalam agama kamu tidak ada doktrin? Saya bertanya lagi sama dia, apakah dalam agama kamu tidak ada doktrin? Bagaimana dengan contoh seperti Hajar Aswad, terus mati syahid dan lain sebagainya? Apakah itu bukan doktrin? Ya kan? Kalau dalam agama kamu ada doktrin, kok sukanya mengkritik? Padahal jelas-jelas dalam agamanya juga itu ada doktrin. Kan lucu. Saya bertanya, saya bilang ini doktrin atau bukan? Ya kan? Pertanyaannya, doktrin kamu benar atau tidak? Ya kan? Kalau tidak ada doktrin, bagaimana Anda bisa mengerti? Kok belum sekali kalau ngomong. Kemudian dia komentar lagi, masih dari orang yang sama. Di mana datanya di Alkitab Perjanjian Lama, nubuat bahwa Sang Mesias yang dianggap Yesus itu menjadi Tuhan, akhir hayatnya mati di atas kayu salib, tunjukkan data, jangan dongeng. Kemudian saya balas tuh, saya bilang gini, pertanyaan kamu salah, Yesus itu memang Allah dan tidak ada yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Dia udah Tuhan dari sononya. Lalu pertanyaan kembali untuk Anda, di mana ada ayat dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan bahwa Sang Mesias tidak dianggap sebagai Tuhan? Ya kan? Nubuatan-nubuatan untuk Yesus banyak, ini bukan dongeng, fakta sejarah. Alkitab bahkan di luar Alkitab. Kasih tahu kamu juga untuk apa? Kamu juga tidak percaya. Ya kan? Channel-channel omong kosong hoak itu tidak bisa membantah apa yang saya sampaikan. Baik. Doktrin itu sesuatu yang sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena Injil itu sendiri bersifat doktrinal. Lalu kedua, ajaran doktrinal yang salah pun itu sangat mempengaruhi hidup kita ya teman-teman. Misalnya bisa membuat orang hidup dalam dosa. Saudara bisa membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Kemudian doktrin yang salah juga itu bisa membingungkan orang Kristen. Bukan hanya membingungkan tetapi menggoncangkan iman orang Kristen. Bahkan membuat ia ragu-ragu apakah ia sudah beriman atau tidak. Kemudian doktrin yang salah juga itu dapat membuat orang Kristen itu menjadi gelisah, khawatir, takut. Perbedaan antara kekristenan ya teman-teman dengan agama-agama lain itu hampir keseluruhannya itu ada di doktrinnya. Hampir selalu terletak pada perbedaan doktrinnya itu. Kemudian perbedaan antara ajaran Kristen dan Injili dengan ajaran Kristen yang salah bahkan yang sesat itu juga hampir keseluruhannya itu terletak pada perbedaan doktrinal. Nah teman-teman, sekalipun pelajaran doktrinal itu sangat penting ya, doktrinal yang hanya bersifat intelektual saya rasa tidak bisa menyelamatkan siapapun juga. Kemudian kedua, jangan juga bersikap ekstrim ya teman-teman dengan hanya mau menerima ajaran-ajaran yang bersifat doktrinal saja. Ajaran yang praktis, ajaran-ajaran yang bersifat moral atau etika, tentu itu juga sangat penting ya teman-teman. Tahu tidak teman-teman, doktrin itu adalah pelajaran yang sangat sukar. Kenapa teman-teman? Karena saudara bisa membaca dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kita juga bisa melihat ya teman-teman di dalam Ibrani 5 ayat 11 dan Ibrani 6 ayat 1. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13a. Kemudian 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Nah, ayat-ayat itu juga menunjukkan bahwa harus ada peningkatan pengajaran. Jadi doktrin itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi di dalam teologi Kristen, ada banyak doktrin yang perlu kita pelajari teman-teman. Contoh misalnya doktrin tentang Allah, teologi. Doktrin tentang manusia, antropologi. Doktrin tentang Kristus atau kristologi. Doktrin tentang keselamatan, soteriologi. Gereja, eklesiologi. Doktrin tentang akhir zaman, eskatologi. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui ya teman-teman dalam tentang eskatologi. Misalnya arti kata eskatologi, yang keingintahuan manusia tentang akhir segala sesuatu. Dapat dikatakan semua agama, bahkan yang primitif sekalipun, mempunyai doktrin tentang eskatologi. Misalnya dalam teologi, doktrin tentang Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah pada akhirnya dipermuliakan dalam pekerjaan tangannya, dan bagaimana rencana Allah digenapi sepenuhnya. Dan misalnya dalam antropologi, pertanyaannya adalah, bagaimana pengaruh yang mengacaukan atau mengganggu dari dosa bisa diatasi sepenuhnya. Dan misalnya dalam soteriologi, pertanyaannya adalah, bagaimana pekerjaan dari Roh Kudus pada akhirnya menghasilkan penebusan dan pemuliaan yang sempurna dari umat Allah. Contoh misalnya dalam eskatologi, pertanyaannya adalah tentang pemuliaan dari akhir gereja. Jadi banyak hal ya teman-teman yang dipelajari terkait dengan doktrinal ini. Contoh misalnya dalam tentang eskatologi, misalnya individual eskatologi, general eskatologi. Individual eskatologi misalnya
kematian jasmani, kemudian kekekalan atau ketidakbinasaan jiwa. Kemudian misalnya general eskatologi. Banyak yang harus dipelajari. Contoh misalnya tanda-tanda yang mendahului kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Kerajaan 1000 tahun, rapture, atau pengangkatan orang suci. Kemudian kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, penyempurnaan atau perwujudan kerajaan Allah. Dan misalnya keadaan akhir dari orang-orang saleh dan orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak percaya. Jadi doktrin itu sangat penting ya teman-teman. Kalau tidak ada doktrin, bagaimana kita bisa mengerti? Ya kan? Pertanyaannya, apakah doktrin yang dia ajarkan itu benar atau tidak? Sesuai Alkitab atau tidak? Kalau doktrin yang diajarkan tidak sesuai Alkitab, ya tentu kita tidak perlu mengikuti hal-hal seperti itu. Doktrin itu sesuatu yang diajarkan sebagai prinsip-prinsip atau pengakuan iman dari suatu agama. Jadi doktrin itu penting. Doktrin yang salah tentu akan mengakibatkan orangnya juga akan sesat. Doktrin yang benar tentu tidak mungkin tersesat. Contoh misalnya di dalam kekristenan, kalau ada orang yang mengajar bahwa keselamatan itu hanya bisa melalui perbuatan baik, itu kan doktrin yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Padahal kita tahu sendiri bukan, kita selamat itu berdasarkan anugerah Allah, hanya iman kepada Yesus. Atau misalnya ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu kan ajaran-ajaran yang sesat, yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang yang mendoktrin sesuatu hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka doktrin itu harus ditolak. Kita hanya dapat menerima doktrin kalau doktrin itu berdasarkan Alkitab. Jadi hanya itu saja yang dapat saya bagikan ya teman-teman. Semoga kalian semuanya paham, apalagi untuk kita yang seiman. Salam sadar, salam hormat, salam toleransi.